Xing Xing melihat cahaya hijau di atas air terjun. Penasaran, ia mendekati cahaya itu, meraba air, dan menemukan seutas tali. Caesar sadar ada bahaya. Ia menyuruh putranya tetap di dalam untuk melindungi ibu dan adiknya. Saat ia keluar mencari bantuan, manusia bersenjata masuk. Blue Eyes yang bersembunyi langsung menerjang penyusup itu dan memukulnya hingga tewas. Namun, muncul lagi tamu tak diundang di belakangnya. Sementara itu, Caesar menemukan Xing Xing dan segera mengumpulkan pengawal lain. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar di dalam gua yang sunyi. Caesar segera menyusul dan melihat Rocket sedang berkelahi dengan penyusup hingga senjatanya meletus. Setelah mengambil walkie-talkie lawan, ia baru sadar bahwa ini adalah jebakan pengalihan. Ia bergegas kembali, namun melihat kapten yang memburunya sedang bersiap kabur di air terjun. Caesar menoleh dan melihat istri serta anaknya tewas bersimbah darah, dibunuh dengan sangat kejam oleh sang kapten. Saat itu kapten sadar telah membunuh target yang salah dan langsung menembaki Caesar. Saat hendak menghabisi Caesar, Caroline datang hingga kapten terpaksa kabur. Melihat anak istrinya tewas, Caesar pun murka. Ia mengejar kapten yang menjauh, melompat ke tali untuk membalas dendam. Kapten berniat menembak, namun Caesar berhasil memukul jatuh senjatanya. Saat Caesar hampir memanjat, kapten segera memotong talinya hingga Caesar jatuh ke air. Terbawa arus deras, Caesar berpegangan pada batu dan menatap gua dengan menyesal, melihat kapten sudah di atas tebing. Setelah 2 tahun bergerilya, Caesar dikhianati Kera Putih, membuat markasnya ditemukan dan kehilangan 2 keluarganya. Untung, istrinya sempat menyembunyikan anak bungsu mereka. Usai lolos dari pembunuhan malam sebelumnya, Caesar menyerahkan bungsunya ke suku agar mereka mengikuti rute Star mencari rumah baru. Para tentara akan segera kembali. Dia tak cuma balas dendam, dia juga berjuang demi harapan sukunya. Tapi Luka, Maurice, dan Rocket mengejarnya karena khawatir. Mereka menemukan rumah yang dikira markas tentara, namun seorang pria ketakutan muncul. Ekspresi polosnya menipu Maurice, tapi Caesar yang bersembunyi langsung menembak mati pria itu. Dari rumah yang tak jauh terdengar suara, Caesar mengira masih ada penyergapan, lalu menerobos masuk lagi. Saat itu dia benar-benar telah kehilangan belas kasihannya yang dulu. Yang tersisa hanyalah dendam dan ketidakpuasan. Namun, yang tak mereka duga, di atas ranjang ternyata hanya ada seorang gadis kecil. Maurice langsung menahan senjata Caesar saat pertama kali melihat Nova. Anak-anak memang memiliki daya tarik alami baginya. Ia memberikan boneka kepada Nova, namun terkejut saat menyadari gadis kecil itu tidak bisa bicara. Padahal mulutnya terbuka, tapi tak ada satupun suara yang keluar. Tak lama kemudian, Nova mengikuti mereka keluar, memandangi jasad ayahnya di tanah, dan berdiri diam di sana. Akhir tahun dipenuhi dengan kesedihan. Maurice tidak tega meninggalkannya sendirian, ditambah lagi ayah gadis itu memang dibunuh oleh mereka. Maka dia membujuk Caesar untuk membawa Nova. Toh dia hanya seorang anak kecil, dan tidak akan merepotkan mereka. Akhirnya Caesar setuju juga. Dengan perasaan campur aduk ia memandang Nova. Manusia baru saja membunuh anaknya, namun kini meminta dia untuk berbelas kasih pada anak manusia. Tak lama kemudian, mereka tiba di markas militer dan menyelinap ke sebuah tenda. Tanpa diduga mereka bertemu dengan Winter. Winter mengatakan bahwa kolonel sudah pergi ke utara sejak pagi. Ada pasukan yang datang, dan kolonel membawa orang-orangnya untuk menyambut mereka. Sementara sisanya akan berangkat besok. Istriku. Pengkhianatan Winter telah membunuh istri dan anak-anak Caesar serta merampas tempat perlindungan terakhir para kera. Winter tahu betul bahwa Caesar tidak akan membiarkannya pergi. Ia hendak berteriak meminta bantuan ketika Caesar menyadarinya tepat waktu dan mencengkeram lehernya. Di luar tenda, para tentara tak curiga. Usai berbincang, mereka pergi. Saat sadar Winter sudah tak bernyawa. Membunuh sesama kembali mengusiknya. Bayangan Koba menghantui. Dulu, Caesar berkata di depan semua kera bahwa kera tak membunuh kera, namun kini ia melanggar aturannya sendiri. Dalam kondisi setengah sadar, Caesar merasa dirinya akan menjadi Koba berikutnya. Maurice berkata tentara sudah pergi bergabung dengan kolonel, mereka pun harus menyusul. Badai salju tiba-tiba melanda. Caesar sadar tentara itu berhenti. Saat mereka pergi, Caesar maju dan menemukan mayat di salju. Ternyata satu masih hidup. Melihat Caesar, tentara itu ketakutan. Caesar heran mengapa mereka saling bunuh, tapi tentara itu bungkam, hanya menatap Nova. Maurice sadar tentara ini, seperti Nova, sudah tidak bisa bicara. Pasukan itu lenyap. Demi mencari mereka, Caesar membawa kawanannya memanjat menara, mencari petunjuk di hamparan salju. Mereka ditinggalkan tanpa sadar ada yang mendekat. Untung Luka sigap menyelamatkan Nova dari bahaya. Setelah teriakan marah, orang itu kabur berkuda. Caesar mengejar hingga ke sebuah kastil megah yang kini hancur tertutup es. Sambil membidikkan senjata, Caesar mendekat. Tiba-tiba barang mereka dilempar keluar, lalu muncul sesosok tubuh bungkuk. Bat Rocket mencoba bicara bahasa gorila, tapi tak dimengerti. Ternyata dia bukan kelompok mereka, melainkan monyet gelombang kedua yang cerdas karena virus. Dia lalu melihat Nova, melepas baju, dan memberikannya lewat mulut sambil mengeluh kedinginan. Bertemu sesamanya, Caesar bertanya asal-usul gorila itu. Tak disangka, ia menunjukkan papan nama kebun binatangnya. Dulu, saat pandemi flu simian, gorila kebun binatang pun ikut terinfeksi. Awalnya ia tak bisa bicara, sampai seorang manusia menyebutnya gorila jahat. Yang ia kira adalah namanya. Ia pun belajar bicara dan lama hidup sendiri. Ia pikir akan selamanya sendiri, namun Caesar memberinya harapan. Gorila itu pun langsung menyuguhkan semua makanannya pada Caesar.
Caesar menyadari makanan ini dari zona karantina. Ia bertanya pada gorila jahat asal makanan tersebut. Si gorila menjelaskan ia menemukannya di kebun binatang manusia. Di sana ada tempat bertembok tinggi berisi orang-orang sakit. Mereka mencoba kabur tapi ditembaki tentara hingga tewas. Rocket menduga itu bekas kamp militer di perbatasan, jika kata Winter benar. Kolonel dan pasukannya di perbatasan menyambut tentara utara. Mereka di sana tapi buta jalan. Saat Caesar minta bantuan si gorila, ekspresinya berubah. Jangan balik, semua mati. Di sini aman. Dia bukan pengecut, tapi trauma melihat kematian dan takut kawannya tewas oleh tentara. Kesepian lebih perih dari flu simian. Saat tahu keluarga Caesar tewas oleh manusia, si gorila pun tergerak. Teringat anak-anak yang lama terpisah. Mereka tahu mereka mungkin di barak militer terbengkalai, tapi tak tahu kabarnya. Hei, pada hari aku membawamu pergi, pohon-pohon di luar rumah tiba-tiba bermekaran. Nova sangat gembira, ingin meraih bunga itu. Lalu Luka berjalan mendekat, memetik bunga yang paling indah, dan menyelipkannya di telinga Nova. Setelah sekian lama bersama, mereka sudah menganggap Nova sebagai anak mereka sendiri. Meski Caesar masih berwajah dingin, ia kini juga mau dengan inisiatif sendiri memberikan botol air kepada Nova, dan Nova pun mulai meniru tingkah laku Maurice. Dia mengisyaratkan, terima kasih. Tak lama, mereka tiba di kamp militer. Luka menemani Caesar ke puncak bukit memantau situasi. Tiba-tiba, tentara menyerbu, dan Luka refleks melindungi Caesar dari serangan. Rocket datang membantu, tapi terlambat. Luka sekarat. Nova menaruh bunga pada Luka. Pertempuran belum mulai, mereka sudah kehilangan anggota. Maurice membujuk Caesar mundur dan segera bergabung dengan pasukan utama. Harus membayar. Ini adalah sebuah kesalahan membawa kalian ke sini. Ini adalah pertarunganku. Aku pergi sendiri. Kau mirip Koba. Ini melukai Caesar. Koba dulu memimpin pemberontakan yang menewaskan banyak kera. Kini, keras kepala Caesar juga menewaskan Luka. Tak ingin melibatkan orang lain, Caesar pergi sendiri mencari kolonel untuk balas dendam. Namun di tepi tebing, ia melihat rak penuh mayat kera terikat. Caesar sadar ada yang salah. Di kamp militer, banyak kera ditahan. Tanpa Caesar, mereka terkepung. Kolonel memaksa semua kera kerja rodi siang malam. Pekerjaan apa? Caesar tertangkap dan bertemu kolonel lagi. Ia ingin menyerang, namun rantai mengikatnya erat. Dengan amarah, Caesar mengaku datang demi balas dendam anak istrinya. Tapi kolonel tak peduli. Baginya, secerdas apapun, Caesar tetaplah kera. Binatang bodoh. Ia mempermalukan Caesar, lalu menggiringnya keluar. Para kera meratap sedih. Di kamp, kera dewasa dan anak-anak dipisahkan. Untunglah putra bungsu Caesar hidup. Ia mengurung Caesar ke sel, lalu menyerahkan kunci ke manusia. Caesar sakit hati dan menoleh ke kelompoknya. Namun mereka justru menghindari tatapannya. Saat itu, Caesar bukan lagi raja pembebas, melainkan tahanan biasa. Keyakinan para kera pun sirna. Saat fajar, pasukan manusia berbaris setia kepada kolonel. Bendera Amerika itu simbol ambisinya menguasai tanah ini dengan menyingkirkan kaum kera. Atas perintahnya, prajurit menyerbu kandang dan mencambuki para kera agar bekerja. Caesar tak paham alasan perbaikan benteng itu, dan tak ada yang menjawabnya.